Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang di hadapan Tuhan, membawa kerinduan, membawa pujian dan korban syukur kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
menyatakan kerinduanmu, kau berikan tuntunanmu, ya Bapa. Engkau baik, selamanya baik. Engkau baik, selamanya baik. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih. Sungguh Engkaulah Allah yang kami rindukan senantiasa. Sungguh Engkaulah Allah yang menuntun kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang menyatakan penyertaan-Mu yang ajaib atas kami. Terima kasih Bapa, Kau selalu ada bagi kami. Di dalam segala kondisi dan keberadaan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih juga buat hari ini, Kau ada selalu untuk kami. Dan hari ini Kau adakan bagi kami, bahwa setiap hidup kami hari ini untuk senantiasa dapat berjalan di dalam kehendak Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kuat kuasa-Mu nyata dalam kami. Pagi ini kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap tanah hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan itu memampukan hamba-Mu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi doa ibadah pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Februari ini tetap dalam tema khotbah, tetap berbuah sekalipun di tengah-tengah kekeringan. Apakah itu mungkin, Pak Honggo? Banyak orang bertanya, jawabannya adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup memberikan kita hidup menghasilkan buah sekalipun kita hidup dalam kekeringan, tahun yang sulit, tahun yang suram, tahun resesi ekonomi dan sebagainya. Saya yakin percaya kita tetap bisa berbuah. Dan kita akan belajar dari salah satu tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bagaimana orang ini di dalam segala situasi kondisi, di dalam segala keadaan, dimanapun berada, kapanpun, ya, orang ini selalu menghasilkan buah di dalam hidupnya. Ya, kita akan belajar dari tokoh yang bernama Yusuf. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-36. Kejadian pasal 37 ayat yang ke-36. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Ya. Jelas bahwa di sini kita bisa melihat Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya jatuh ke tangannya Potifar. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bisa saudara bayangkan, Yusuf ini adalah anak orang kaya, hidup dalam kemewahan, biasa hidup enak, sangat disayang oleh orang tuanya Yakub. Bahkan oleh Yakub, Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah, a tunic of many colors. Jubah ini adalah satu jubah yang biasa dipakai oleh para raja. Tetapi itu dikenakan Yakub kepada anaknya Yusuf. Ya. Nah, dari kehidupan yang mewah, ya, dari kehidupan yang berkelimpahan, Yusuf dijadikan budak. Nasib budak ini jauh lebih buruk daripada pembantu rumah tangga. Nasib budak ini jauh lebih buruk daripada buruh kuli bangunan. Ya. Sebab yang namanya budak itu tidak punya hak asasi manusia sama sekali. Namun sudah perhatikan, sekalipun Yusuf dijadikan budak,
dia tetap cinta Tuhan, dia tetap takut akan Tuhan. Mari kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal 39 ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadikan seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf ini jadi budak di rumahnya Potifar, dia merintis pekerjaannya. Ya. Dari seorang budak biasa, karena dia tekun bekerja, rajin bekerja, disiplin, tanggung jawab, jujur, setia, sampai pada akhirnya dia dipercaya oleh Potifar untuk mengelola semua harta kekayaan Potifar. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang dilakukan Yusuf, Tuhan buat menjadi berhasil. Ya, Saudara perhatikan, ketika dia jadi budak, ya, tetap dia menghasilkan buah yang baik. Pekerjaannya diberkati Tuhan dan berhasil, sehingga Potifar mengangkat dia untuk menguasai seluruh harta kekayaannya, kecuali istrinya. Semuanya dikuasai oleh Yusuf, dikelola oleh Yusuf. Ya, karena Yusuf orang yang tanggung jawab, setia, jujur, baik, disiplin, sehingga dia dipercaya mengelola keuangan harta benda kekayaan milik Potifar. Di sini kita bisa melihat selalu berbuah sekalipun dia menjadi seorang budak. Ya. Namun selanjutnya kita tahu bahwa istri Potifar jatuh cinta kepada Yusuf dan dia punya nafsu yang sangat besar untuk mengajak Yusuf tidur bersama, untuk bersetubuh dengan Yusuf. Tetapi Yusuf selalu menolak. Sekalipun berulang-ulang kali istri Potifar mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengannya, Yusuf selalu menolak sebab Yusuf takut akan Tuhan. Nah, ini sifat konsisten Yusuf di dalam memandang kekudusan. Dia selalu hidup takut akan Tuhan, dia selalu hidup dalam kekudusan. Maka ditolak permintaan istri Potifar. Sampai suatu kali dia dijebak, ya, di mana pada waktu itu tidak ada orang sama sekali di rumah kecuali Yusuf dengan istrinya. Dan pada waktu itu istrinya mencoba memperkosa Yusuf, ya, tetapi Yusuf meronta-ronta dan akhirnya berhasil melarikan diri. Tetapi pakaiannya terlepas. Dan saat itu istri Potifar memfitnah Yusuf bahwa Yusuf akan memperkosa dirinya. Dan ketika Potifar tahu, dia marah. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Sekali lagi, Yusuf mengalami satu hal yang buruk, ya, mengalami penderitaan, masuk penjara. Namun apa yang terjadi ketika ada dalam penjara? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Coba kita akan buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf,
Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi Yusuf menghadapi penderitaan, ya. Dia karena melakukan perintah Tuhan, karena dia mau taat akan kebenaran firman Tuhan, ya. Hadiahnya bukan dia diberkati oleh Tuhan, dia justru masuk ke dalam penjara. Tetapi sekali lagi, Yusuf tidak bersungut-sungut, Yusuf tidak berkeluh kesah, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam penjara pun Yusuf berbuah. Yusuf menghasilkan buah-buah yang baik. Dia dipercaya oleh kepala penjaranya untuk ngurusi semua tahanannya. Bahkan oleh karena Yusuf, kepala penjara ini tidak perlu bekerja melakukan apapun juga. Semuanya beres ditangani oleh Yusuf. Karena Yusuf sekali lagi orang yang bertanggung jawab, tekun bekerja, disiplin, jujur. Ya. Sehingga apa saja yang diperbuat oleh Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuatnya berhasil. Saudara bayangkan, dalam penjara Yusuf tetap bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Di dalam penjara Yusuf masih diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita sebagai orang-orang Kristen yang ketika kita memasuki tahun 2023 kita menjadi khawatir, takut, gentar karena banyak berita-berita yang menakutkan. Tahun 2023 tahun yang suram, tahun kekeringan, tahun resesi ekonomi dan lain sebagainya. Ya, percayalah, sekalipun situasi kondisi kita belajar dari Yusuf, situasi kondisi dia jadi budak, tetap diberkati, tetap berbuah. Ya, dia dimasukkan dalam penjara, tetap berbuah, tetap pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakil raja. Yusuf menjadi wakil daripada Fir'aun. Dan seluruh kekayaan di istana bahkan pasukan ada di bawah genggaman kekuasaan Yusuf. Karena apa? Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Mari kita mau belajar seperti Yusuf. Miliki karakter seperti Yusuf. Dalam segala keadaan tidak ada yang mustahil. Dalam segala situasi kondisi kita tetap akan bisa menghasilkan buah. Sebab Tuhan Yesus yang menyertai kita. Oleh sebab itu ya, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada mengikuti ibadah bagi secara online. Ya, jangan takut memasuki tahun ini kita melangkah dengan iman. Kita percaya bahwa dalam segala keadaan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup membuat kita tetap berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.